Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Impact Kids. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat untuk menjalani hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti biasa. Sebelumnya, Karisti mau nanya nih ke adik-adik, siapa di sini di antara kalian yang saat ini sedang menggunakan kacamata seperti Karisti? Ada di antara kalian yang sedang menggunakan kacamata? Atau mungkin orang tua kalian yang sedang menggunakannya? Mungkin papa, mama, atau oma, atau opa? Nah, kalau dipikir-pikir kira-kira apa ya manfaatnya kacamata? Apakah kacamata itu hanya untuk supaya lucu-lucuan aja? Atau ada manfaat lain dari benda ini? Nah, adik-adik, selain dipakai untuk bergaya, untuk hal yang menolong kita supaya tidak silau dari cahaya matahari, ada satu lagi manfaat utama kacamata, yaitu membuat mata kita yang awalnya udah buram mungkin karena sering main handphone, atau karena untuk orang tua mungkin sudah usia tua, usia lanjut, akhirnya mereka harus menggunakan kacamata karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, dengan kacamata ini yang tadinya kita lihat buram, kita bisa melihat dengan jelas. Dengan kacamata ini kita bisa membandingkan dari yang tadi kita nggak bisa membaca Alkitab, kita nggak bisa kita baca nih karena mata kita sudah minus, dan kita menggunakan kacamata menjadi lebih bersih. Apa hubungannya kacamata hari ini dengan firman Tuhan? Kita mau belajar dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 105. Kita akan belajar tentang bersih kembali. Kita akan belajar manfaat dari membaca Alkitab, manfaat dari kita rajin merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam pasal ayat 97, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, selama-lamanya itu ada padaku. Jadi apa yang kita baca, adik-adik, yang kita baca dari Alkitab kita, itu akan menjadi penolong kita supaya kita itu bijaksana. Kalau tadi kacamata ini manfaatnya adalah menolong kita untuk melihat lebih jelas, sama Alkitab juga menolong kita untuk melihat lebih jelas. Lebih jelas, apakah selama ini aku salah? Apakah selama ini aku berbuat dosa? Apakah selama ini aku berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Alkitab menolong kita untuk menjadi lebih bersih, menjadi lebih jelas apa yang kita lakukan itu Tuhan kasih tahu kita lebih berakal budi saat kita membaca Alkitab. Apalagi kelebihan saat kita membaca Alkitab, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Saat kalian sudah membaca Alkitab, kalian akan lebih berakal budi, lebih pintar daripada orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Dengan membaca Alkitab, selain menjadikan kita pintar, selain menjadikan kita tidak salah mengambil keputusan, kita berhikmat, kita juga tahu mana yang jahat, mana yang tidak baik, mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak harus saya lakukan. Itu semuanya ada di dalam Alkitab. Tidak percaya? Yuk coba kalian buka Alkitab kalian, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu sudah dikasih tahu apa aja kejahatan. Dari kitab Kejadian, jangan melanggar perintah Tuhan, taatlah sama Tuhan. Kalau kita melanggar, kita akan diusir seperti Adam dan Hawa. Kalau kita melanggar, Tuhan tidak akan lagi senang dengan kita. Itu diceritakan semuanya dalam. Lalu dosa apa saja? Mengingini punya teman, mengambil barang orang, tidak taat, menginginkan dalam hati kita punya orang, udah dosa. Banyak banget aturan, banyak hal baik yang bisa kita baca dari Alkitab. Jadi kalau ada teman di sekolah yang bilang, yuk kita ambil punya teman kita. Tadi aku ngambil sesuatu, tadi aku nyontek, kamu jangan bilang-bilang. Kalau kita sudah rajin membaca Alkitab, kita tahu kebenaran, kita tidak menyimpang, tidak ikut-ikutan dengan teman. Teman lagi ribut, no, aku adalah anak Tuhan, aku tahu menghargai orang, aku tidak ribut. Kita tidak hanya dikasih tahu, ini kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, tapi kita juga
mendapatkan berkat. Kita bisa melihat, oh ternyata aku gak usah takut. Aku gak usah takut kalau dalam gelap, karena ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Aku gak usah takut saat aku mengikuti lomba. Aku gak usah takut saat di kelas. Aku gak bisa. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan keberhasilan buat mereka yang mau berusaha. Dan melalui firman Tuhan ini kita akan belajar menemukan bahwa ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Ada juru selamat yang menjadi penyelamat kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita masuk surga. Itu semua kita tahu dari membaca Alkitab. Dan ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dengan membaca firman Tuhan, kita bisa melihat, kita punya terang, punya pelita bagi kaki kita, ada terang bagi jalan kita. So adik-adik, hari ini tema kita adalah menjadi bersih. Kalau orang yang tidak bisa melihat dengan jelas dia menggunakan kacamata, begitupun dengan Alkitab. Alkitab ini seperti kacamata juga, menjadikan penglihatan kita menjadi terang. Yang awalnya kita tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu seperti pelita menerangi dalam kegelapan, supaya kita tahu kita mau jatuh atau apa yang kita lakukan sudah benar. So adik-adik, yuk semangat lagi setiap hari, usahakan membaca Alkitab minimal satu perikop dalam satu hari. Nggak harus satu pasal, satu perikop saja sudah bagus. Yuk, mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita menyerahkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bahwa membaca Alkitab banyak banget manfaatnya. Selain kami bisa berhikmat, kami tahu kebenaran, kami juga mendengarkan bahwa ada janji-janji baik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Dan Tuhan akan menepatinya. Dengan membaca Alkitab, kami mengenal Tuhan Yesus. Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik supaya semuanya mulai hari ini semakin rajin membaca Alkitab. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Impact kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.